Halo anak-anak, kembali lagi bersama dengan Bu Rosi dalam video pembelajaran matematika wajib kelas 11 tentang bab turunan. Masih dalam materi turunan. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi dalam interval tertutup. Jadi materi ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya karena mereka sama-sama ada hubungannya dengan nilai stasioner. Oke. Di sini nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi dalam interval tertutup itu diperoleh dari nilai stasioner fungsi dalam interval itu atau dari nilai fungsi pada ujung-ujung interval. Jadi nanti intervalnya diketahui, kamu suruh menentukan nilai-nilai stasionernya. Nah, di sini langkah-langkahnya, karena dia ada hubungannya dengan stasioner, berarti langkah-langkah penyelesaian soalnya yang pertama, kamu harus mencari nilai stasionernya terlebih dahulu. Kemudian, kalau sudah ketemu nilai stasionernya, kan ketemu nilai X-nya toh, nilai X-nya disubstitusikan ke persamaan, nanti yang paling besar nilainya itu adalah maksimum, yang paling kecil itu adalah minimum. Ini dia. Langkah-langkahnya, cari dulu nilai stasionernya, kemudian cek dari nilai stasioner itu apakah mereka ada pada interval yang diminta pada soal atau tidak. Kalau sudah, nanti kita akan substitusikan nilai-nilai X tersebut ke dalam fungsi agar kita mengetahui mana yang besar dan mana yang kecil. Baik, saya akan langsung saja ke contoh soal daripada kamu bingung ya. Kita langsung ke contoh soal saja. Oke, saya ambil dari contoh soal dari uji kompetensi 8 LKS kamu halaman 35 nomor 4. Nah, oke. Ini tentukan nilai maksimum atau minimum fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 dalam interval ini. X lebih besar sama dengan min 1 atau x lebih kecil sama dengan 3. Jadi nilai x-nya berada antara 1 dan 3. Grafiknya kan tertutup. Nah, di sini langkahnya seperti yang saya bilang tadi, karena dia ada hubungannya dengan nilai stasioner, berarti kita harus menurunkan fungsinya terlebih dahulu. Oke. Fx-nya tadi adalah x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2. Selanjutnya, nilai stasioner diperoleh dari turunannya sama dengan 0. Gini kan? Kita turunkan dulu fungsinya. Berapa itu? 3x pangkat 2 dikurangi 6 sama dengan kok 6? Salah saya. Berapa itu? Pangkat 2 kok ya. 2 kali 6 12 ya. 12x ini. 12x sama dengan 0. Oke. Selanjutnya kita akan faktorkan, mereka sama-sama punya 3x. 3x berarti ini x-nya keluar, min 12 sama dengan 0. Gini. Kemudian difaktorkan, 3x sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 0, atau x min 12 sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 12. Oke, nah ada dua buah nilai x yang kamu temukan, yaitu 0 dan 12. Sepertinya saya salah ya. Ini bukan 12 karena 12-nya sudah dibagi 3, berarti harusnya berapa? 4 ya. Maaf. Ini berarti 4 gini. Oke, ini x min 4 berarti ini x-nya 4. Oke, kembali lagi ya. Ada dua buah nilai x yang sudah kamu temukan, yaitu 0 dan 4. Sekarang kita lihat apakah 0 dan 4 itu masuk dalam interval. Tadi kan intervalnya antara min 1 sama 3. Antara min 1 sama sampai 3. 4 ini masuk enggak? Tidak. Ini tidak pada interval. Berarti ini x sama dengan 4-nya tidak usah digunakan. Kita akan menggunakan 0, kemudian ujung-ujung intervalnya min 1 dan 3. Kita akan substitusikan mereka ke fx. Lihat,
yang kita gunakan hanya 3 buah ini ya. X sama dengan 0, X sama dengan min 1, sama X sama dengan 3. Karena ini 4 kan tidak pada interval, jadi tidak digunakan. Sekarang kita akan substitusikan sini. Substitusikan X sama dengan min 1, X sama dengan 0, ini tadi X sama dengan 3, X pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat, gini kan. Satu-satu, F min 1 berarti min 1 pangkat 3 dikurangi 6 kali min 1 pangkat 2, berapa tuh? 7 dikurangi 5, 7, min 7. Kemudian untuk F 0, 0 pangkat 3 dikurangi 6 kali 0 pangkat 2, 0 ya. Kemudian F 3, F3 nya berarti 3 pangkat 3 dikurangi 6 kali 3.